Bayangkan sebuah paradoks besar dalam sejarah iman. Semua nabi besar dalam sejarah Israel dihormati, tetapi hampir tidak ada yang diakui oleh sistem agama pada zamannya. Justru sebaliknya, seringkali para nabi muncul dari luar sistem, mengguncang para imam, membuat pemimpin agama gelisah, dan membangunkan hati rakyat yang sudah lama tertidur. Ini bukan kebetulan, ini pola ilahi. Dalam sejarah bangsa Israel, nabi bukan sekadar pengajar agama. Nabi adalah suara Tuhan yang memecah keheningan sejarah. Ketika moral bangsa runtuh, ketika ibadah berubah menjadi ritual kosong, Tuhan mengangkat seseorang yang berani berkata apa yang tidak berani dikatakan siapapun. Rakyat sering tergetah mendengarnya, tetapi para penguasa agama sering merasa terancam, karena nabi berbicara dengan otoritas yang tidak berasal dari lembaga. Nabi berbicara dengan otoritas dari Tuhan. Dan inilah sebabnya para nabi seperti Samuel, Elia, Yesaya, dan Yeremia sering berbenturan dengan sistem yang mapan. Yesus sendiri berkata dalam Injil, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Markus 6 ayat 4. Setelah ratusan tahun tanpa nabi, tiba-tiba muncul seorang pria liar di padang gurun. Namanya Yohanes Pembaptis. Ia tidak berasal dari sekolah rabi. Ia tidak diutus oleh imam besar. Ia bahkan tidak berkhotbah di bait Allah. Ia berseru di padang gurun, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Anehnya, rakyat datang berbondong-bondong, tetapi para pemimpin agama datang dengan curiga. Mereka bertanya, siapakah engkau? Yohanes menjawab dengan sederhana, aku hanyalah suara yang berseru di padang gurun. Yohanes 1 ayat 23. Ia tidak meminta pengakuan dari sistem, karena ia tahu panggilannya datang langsung dari Tuhan. Namun kemudian datang seseorang yang lebih mengejutkan dari semua nabi, Yesus. Ia tidak pernah belajar di sekolah rabinik. Ia tidak diangkat oleh otoritas imam. Namun orang-orang yang mendengarnya berkata sesuatu yang mengejutkan. Ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Matius 7 ayat 29. Para nabi biasanya berkata, beginilah firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata sesuatu yang jauh lebih radikal. Tetapi, aku berkata kepadamu, seolah-olah otoritas itu berasal dari dirinya sendiri. Dan inilah yang membuat para pemimpin agama gelisah. Jika kita melihat sejarah dengan jujur, kita akan menemukan sebuah pola yang mengejutkan. Banyak orang menghormati nabi masa lalu, tetapi menolak nabi yang hidup di depan mereka. Yesus bahkan berkata, Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Matius 23 ayat 37. Sejarah menunjukkan sesuatu yang sangat dalam. Kadang-kadang suara Tuhan tidak datang dari pusat kekuasaan agama. Ia justru datang dari pinggiran, dari padang gurun, dari orang yang tidak terikat sistem. Dan ketika suara itu datang, manusia harus memilih, apakah kita akan mendengarnya atau menolaknya karena tidak sesuai dengan struktur yang kita kenal. Karena dalam banyak momen besar sejarah, Tuhan tidak berbicara melalui sistem. Tuhan berbicara melalui kebenaran.